Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat sebuah studi kasus yaitu perencanaan strategi sistem informasi pada SMK Diponegoro Salatiga. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yaitu Yordan Ferdianto, Excelino Brimasta, Anita Sulistiawati, dan juga Susi Irawati. Untuk yang pertama yaitu kami akan menjelaskan mengenai profil lengkap organisasi yang meliputi struktur organisasi, job description, bidang usaha atau lingkup kerja organisasi, dan juga proses bisnis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang dipakai pada SMK Diponegoro Salatiga. Di sini, pada bagian teratas diduduki oleh kepala sekolah yang dibantu oleh komite sekolah dan juga dunia usaha atau dunia industri. Di bawah kepala sekolah terdapat kantor tata usaha atau TU, dan di bawahnya masih banyak perangkat-perangkat lainnya yang mendukung sebuah sistem informasi pada SMK Diponegoro Salatiga, yang diantaranya ada Waka Kurikulum, Waka Humas, Sarana dan Prasarana, Waka Kesiswaan, dan di bawahnya banyak perangkat-perangkat yang membantu, antara lain perpustakaan dan bagian pengajaran, PSG, pengurus laboratorium, unit produksi, pengurus distribusi, ada BKK dan juga praktek kerja lapangan. Untuk Waka Kesiswaan dibantu oleh pembina OSIS, BP atau BK, lalu ada pembina PMR dan juga pembina UKS, lalu juga dibantu oleh pembina SKI dan juga pembina pramuka. Lalu di bawahnya juga ada kepala program keahlian akuntansi dan juga keahlian pemasaran. Lalu di bawahnya ada guru dan wali kelas, dan pada kedudukan terakhir diduduki oleh siswa. Selanjutnya adalah job description. Di sini saya akan menjelaskan job description pada setiap bagian. Untuk yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas untuk merumuskan, menetapkan, dan juga mengembangkan visi dan misi sekolah. Untuk magang, itu membantu pelaksanaan praktik kerja industri atau magang bagi guru maupun siswa SMK. Untuk koordinator tata usaha, bertugas melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Lalu ada komite sekolah yang bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan juga melakukan pengawasan pelaksanaan tugas baik pengurus harian maupun pengurus bidang. Lalu di bawahnya ada Waka Kurikulum yang bertugas untuk menyusun program pengajaran, menyusun kalender pendidikan, dan menyusun pembagian tugas guru dan juga jadwal pelajaran. Selanjutnya ada Waka Humas, Sarana dan Prasarana, yaitu bertugas pada wakil kepala sekolah bidang Sarpras, merupakan pejabat yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sekolah dalam melaksanakan program bidang sarana. Lalu ada Waka Kesiswaan yang bertugas untuk melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan juga pengendalian kegiatan di dalam suatu organisasi dalam rangka menegakkan disiplin dan juga tata tertib dalam sekolah. Lalu ada Kepala Program Keahlian Akuntansi. Ini bertugas untuk menyusun program pembinaan dan juga pengembangan program keahlian akuntansi, mengkoordinasikan pelaksanaan proses belajar mengajar, dan juga kegiatan praktek organisasi dalam keahlian akuntansi. Lalu selanjutnya ada Kepala Program Keahlian Pemasaran. Ini bertugas untuk menyusun program dan pengembangan program keahlian pemasaran, mengkoordinasikan pelaksanaan proses belajar mengajar, dan juga kegiatan praktek program keahlian pemasaran. Lalu di bawahnya ada guru dan juga wali kelas. Untuk guru,
bertugas menjaga, mengarahkan, dan juga membimbing siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan minat dan bakatnya masing-masing. Lalu wali kelas bertugas untuk mewakili orang tua dan juga kepala sekolah dalam lingkungan kelasnya. Lalu yang terakhir ada murid atau siswa. Murid bertugas untuk memahami dan juga mempelajari materi yang diajarkan oleh guru dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Susi Irawati dengan NIM 68 2020-122. Bidang usaha atau lingkup kerja organisasi. Bidang usaha atau lingkup kerja organisasi pada SMK Diponegoro Salatiga, yaitu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. SMK Diponegoro Salatiga didirikan tahun 1997 di bawah naungan Yayasan Imaratul Masjid wal Madaris atau Yaiman yang berlokasi di Jalan Kartini nomor 2 Salatiga. Berdampingan dengan MTS NU Salatiga. SMK Diponegoro membuka 3 kompetensi keahlian, di antaranya yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, perbankan syariah, dan bisnis daring dan pemasaran. Proses bisnis pada SMK Diponegoro Salatiga terdiri dari 3, yaitu proses bisnis, lainnya proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Diawali dengan proses bisnis utama, yaitu pendidikan dan pengajaran. Dimulai dengan penerimaan siswa baru, selanjutnya proses pembelajaran, lalu penilaian dan evaluasi pendidikan, lalu pemasaran lulusan. Proses bisnis yang kedua yaitu proses bisnis lainnya, yaitu pelaksanaan kerjasama pendidikan. Selanjutnya proses bisnis pendukung, yang terdiri dari penyusunan rencana dan program, pengelolaan administrasi akademik dan kesiswaan, pengelolaan administrasi non-akademik, penjaminan mutu dan evaluasi dan pelaporan. Input dari SMK Diponegoro Salatiga yaitu calon siswa, guru, kebijakan, anggaran, industri, dan masyarakat. Output dari SMK Diponegoro Salatiga yaitu lulusan siswa, produk, jasa, MOU, dan perjanjian kerjasama. Oke, perkenalkan nama saya Eslino Bramasta Krisna dengan NIM 68 2020-065. Di sini akan dijelaskan mengenai visi misi, tujuan, dan sasaran organisasi dari SMK Diponegoro Salatiga. Yaitu yang pertama di sini ada visi misinya dari SMK Diponegoro Salatiga. Visinya yaitu terwujudnya SMK yang berkualitas dalam bidang bisnis dan manajemen, yang berbasis entrepreneurship serta berakhlakul karimah. Untuk yang selanjutnya yaitu misi dari SMK Diponegoro Salatiga, yaitu yang pertama mengembangkan iklim belajar yang berakar pada budaya bangsa guna menghadapi era global dengan mengedepankan nilai jujur, disiplin, peduli, cerdas, dan tangguh. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi profesionalisme, sumber daya pendidik, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja serta menumbuhkan nilai-nilai entrepreneurship dan berwawasan global disertai nilai kejujuran dan akhlak mulia. Selanjutnya yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang kondusif agar pendidik peserta didik memiliki kompetensi keahlian berbasis entrepreneurship dan berwawasan global disertai nilai kejujuran dan akhlak mulia. Untuk yang keempat menerapkan kompetensi pembelajaran berwawasan global yang tanggap terhadap perkembangan dunia bisnis, teknologi informasi, disertai penguatan entrepreneurship. Menanamkan sikap peserta didik yang berwawasan mutu, keunggulan, profesionalisme, berlandaskan penanaman nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan akhlak mulia. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari organisasi atau SMK Diponegoro Salatiga, yaitu yang pertama itu mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, memiliki jiwa entrepreneurship, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di judi sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam kompetensi keahlian pilihannya. Yang kedua yaitu membekali peserta didik agar mampu memilih karir
ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Yang ketiga yaitu membekali peserta didik dengan ilmu agama, pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki jiwa entrepreneurship agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Ferdianto dengan NIM 68202085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sasaran organisasi pada SMK di Bonogoro Salatiga, yaitu yang pertama, sasaran dari organisasi tersebut yaitu 1. Terwujudnya semua warga sekolah mampu menumbuhkan nilai pembangunan budaya dan karakter bangsa. Lalu yang kedua, terwujudnya ruang kelas yang memadai serta lingkungan belajar yang nyaman. Lalu yang ketiga, terwujudnya sarana komputer, LCD, pembelajaran sambungan internet yang memadai. Yang keempat, terwujudnya 100% siswa kelas 12 yang dapat menjawab latihan soal ujian akhir nasional. Lalu yang kelima, terwujudnya buku saku yang mengatur tata tertib dan disiplin siswa. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya satu kelompok yang mampu menjadi juara tingkat kabupaten dan finalis tingkat provinsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kondisi sistem informasi atau teknologi informasi saat ini pada SMK di Bonogoro Salatiga. Nah, berikut merupakan value chain model dari SMK di Bonogoro Salatiga. Aktivitas utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis pada SMK di Bonogoro Salatiga sebagai berikut, yaitu yang pertama, promosi dan penerimaan siswa baru. Lalu yang kedua, pendidikan dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, praktek lapangan kerja atau praktek kerja lapangan. Dan yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Lalu, aktivitas pendukung yang menjadi support untuk mencapai tujuan bisnis pada SMK di Bonogoro Salatiga yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi akademik, dan pengelolaan administrasi umum sekolah. Lalu yang kedua ada pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga, pengelolaan teknologi informasi. Dan yang terakhir, proses procurement, pengelolaan laboratorium dan perpustakaan, dan pengelolaan unit kesehatan sekolah atau disingkat dengan UKS. Sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan hasil dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya, apabila ada salah penyampaian kata dalam presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.